Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian gabungan. Nah, di sini ada 4 buah resistor, yaitu R1, R2, dan R3, serta ada R4. R1, R2, dan R3 ini saya rangkai secara paralel, sementara R4 ini adalah secara tunggal lah, seperti itu. Nah, keempat rangkaian ini saya hubungkan dengan sumber tegangan sebesar 24 volt. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, sebelum saya masuk ke materi pembahasan soal ini, saya ingin mereview materi sebelumnya. Kita udah ngebahas tentang perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau semisal rangkaian seri, itu adalah arusnya sama. Ini rangkaian seri. Maksudnya apa, Pak? Jadi kalau misalnya saya punya I1, itu bakal sama kayak I2, bakal sama kayak I total. Ini untuk rangkaian seri. Nah, lalu ada juga perbedaan dari segi tegangan. Kalau misalnya arusnya udah sama, otomatis tegangannya bakal berbeda. Nah, ibaratnya di sini adalah tegangannya itu adalah penjumlahan. Nah, berarti kalau misalnya penjumlahan, V total itu adalah V1 ditambah sama V2. Nah, ini adalah untuk V totalnya, seperti itu. Lalu, yang ketiga, kita udah coba ngejabarin tentang hambatan penggantinya. Untuk di rangkaian seri, hambatan penggantinya adalah penjumlahan. Jadi, R total itu adalah R1 ditambah sama R2. Oke, jadi untuk seri ini yang harus kita pahami adalah konsep dari arus dan tegangannya. Kalau di rangkaian seri, arusnya itu sama. Jadi di titik manapun ya besar arusnya bakal sama. Lalu untuk tegangannya, dia merupakan penjumlahan antara tegangan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu jumlahkan tegangan pada resistor 1 dan 2, itu hasilnya adalah tegangan total. Seperti itu. Nah, lalu untuk hambatan penggantinya, berarti dia tinggal dijumlahin aja. Sama seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu untuk paralel gimana, Pak? Oke. Kalau untuk paralel, dia ini kebalikannya. Berarti kalau misalnya seri itu arusnya sama, paralel ini berarti arusnya berbeda atau penjumlahan nanti berlaku. Nah, berarti I total itu akan sama dengan I1 dan juga dijumlah sama I2. Jadi untuk arus pada rangkaian paralel ini adalah penjumlahan. Oke. Lalu untuk tegangannya adalah sama, pintar. Jadi di setiap titik manapun tegangannya bakal sama. V totalnya itu akan sama dengan V1, akan sama dengan V2. Dan yang terakhir berarti hambatan penggantinya. Kalau misalnya seri adalah penjumlahan,
Kalau paralel itu adalah 1 per. Jadi 1 per R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke, saya coba review ulang untuk paralel. Kalau misalnya paralel, tadi adalah kebalikan dari rangkaian seri secara simpel. Kalau misalnya seri itu arusnya sama, berarti pada paralel ini arusnya akan berbeda atau berlaku penjumlahan. I total itu sama dengan I1 ditambah I2. Lalu, pada rangkaian seri, itu tegangannya berlaku penjumlahan. Sementara, pada rangkaian paralel, tegangannya berlaku sama. Jadi, V totalnya bakal sama kayak V1, bakal sama kayak V2. Dan yang terakhir adalah hambatan penggantinya. Untuk hambatan pengganti, jika rangkaian seri itu dijumlahkan semua, sementara untuk rangkaian paralel adalah 1 per R total. Jadi, 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, konsep ini sebenarnya udah pernah dijelaskan pada saat kita membahas tentang elastisitas. Elastisitas pegas yang dirangkai secara seri dengan rangkaian paralel. Cuman perbedaannya adalah kebalikannya. Kalau yang kemarin pegasnya seri itu, ya bakal jadi rangkaian resistor paralel. Sementara untuk pegas paralel bakal jadi pengganti dari rangkaian resistor secara seri. Oke, ini konsep dasarnya. Bisa coba dipahami dan dipelajari kembali terkait konsep ini.